Ini langkah dasar dulu ya. Jadi katanya manusia itu ada dua pola berpikir, growth mindset dan fixed mindset ya. Growth mindset itu adalah orang-orang yang berpikirnya tuh selalu maju, berpikirnya ke arah masa depan, selalu mau mencoba ya. Kalau udah mulai jenuh, cari hal baru, cari pemikiran baru, baca, diskusi ya, belajar dari YouTube ya, ikutin webinar A, B, C dan lain sebagainya. Itu growth mindset. Yang kedua, ada orang tipe yang fixed mindset, yang hidupnya mengeluhkan hidup nasibnya, kenapa kok saya begini-begini aja, yang sibuk dengan bahwa kayaknya nggak mungkin lah saya bisa begitu, males lah belajar buat apa, males lah belajar komputer lagi buat apa, susah dan lain sebagainya. Itu fixed mindset. Ya, tapi sayangnya kalau berdasarkan statistik, orang-orang yang punya fixed mindset itu hampir 60% populasi di seluruh dunia dimanapun juga. Ya, tapi saya yakin moga-moga di BPJS ini nggak ada nih yang masuk kelompok fixed mindset. Ya, karena kalau sudah fixed mindset, ya susah. Dunianya udah suram. Disuruh ini suruh itu udah males. Ada tantangan, males gini-gini aja lah Pak, ngapain sih gitu-gitu dan lain sebagainya. Diangkat posisi supervisor, nggak mau Pak, enakan begini, capek, supervisor pulang malam nggak ada tantangan, ya dan lain sebagainya. Nah itu fixed mindset, ya. Dan hati-hati, karena fixed mindset lah yang membuat nanti, karena dia nggak dari muda ya, ini kan teman-teman masih muda-muda ya, sudah mulai fixed mindset, bahaya tuh. Nanti masa-masa mulai usia 35, 40, 45, 50, akhirnya stuck di situ. Nggak ada kemajuan. Ya, yuk kita belajar menjadi pribadi yang growth mindset. Berkembang terus. Kesempatan ada, kemampuan ada. Ya, kalau teman-teman bilang, Pak, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa Excel, segala macam. Aduh, kita ini hidup dalam era teknologi. Ya, YouTube itu isinya sudah, kalau kita cari ya YouTube yang bagus banyak tuh buat belajar, buat tahu gimana cara membuat rumus Excel, gimana cara buat PowerPoint yang bagus. Jadi nggak ada alasan lagi Pak, nggak ngerti saya caranya gimana. Ya teman-teman ini masih muda-muda dan hidup di dunia digital dan teknologi di tahun ini. Beda kayak zaman saya dulu. Zaman saya dulu tahun 90-an mana ada internet. Kalau butuh suatu informasi harus ke cari-cari koran bekas, buat clipping, nanya-nanya orang, nelpon-nelpon orang, perlu perjuangan setengah mati untuk dapat informasi. Zaman saya belum bisa beli buku dulu, sengsara tuh, cuman ke toko buku baca-baca, udah nggak beli, nggak punya duit, pulang lagi nyoba ini nyoba itu, aduh besok lupa lagi tadi apa ya, balap nggak ada dulu setengah mati kita harus belajar. Sekarang dengan semua teknologi yang ada, informasi yang ada, yuk dikembang ya, kesempatannya banyak ngajar orang purna bakti ya, mungkin udah hampir ratusan kata di tempat pekerjaan, apalagi BPJS ini kan organisasi yang dinamis gitu ya. Belajar banyak, jangan sungkan-sungkan, jangan ngerasa bahwa aku mah bagian ini aja, aku bagian keuangan aja, aku bagian ini aja. Nah akhirnya membatasi diri tuh. Orang yang sudah membatasi diri jadinya fixed mindset. Ya, tapi orang yang saya mau coba ini, ajak ke atasan datang Pak, ini kesempatan kita, gitu ya. Jadi ada dua pola berpikir, ya. Nah, kalau orang-orang yang fixed mindset,
Ya, ini bedanya dengan growth mindset ya. Jadi menganggap mereka tidak dapat berubah. Sudah dari sononya, udah Pak, saya mau orang susah ya begini aja. Saya mau orang ya bodoh lah Pak, IPK aja jeblok, IQ saya juga pernah dites, ternyata jeblok Pak. Nah, hati-hati tuh. Ya, kalau orang-orang fixed mindset itu orang-orang yang sudah buat penjara di kepalanya, di penjara sama pikirannya dia sendiri. Ya, saya pernah bantu satu orang yang mau bunuh diri juga nih ya, ini agak lama ya, mahasiswa. Ya, mahasiswa yang baru lulus, dapat IPK-nya 1,9, dia mau bunuh diri. Berapa kali potong urat. Ibunya bawa ke saya, konsultasi. Saya jelasin, kenapa kamu bunuh diri? Saya dapat IPK 1,9 Pak, padahal saya sudah belajar Pak, saya sudah frustasi, pasti hidup saya hancur-hancuran, pasti saya nggak bisa. Saya bilang, waduh inilah penjara yang dibuat sama anak ini. Terus saya bilang, bawa besok ijazahnya. Ya, dia bawa ijazahnya. Saya bilang, kamu bakar ijazahnya. Kamu nggak usah pikir ijazah ini menentukan hidup kamu. Belajar sendiri, tentukan sendiri, usaha sendiri. Dia kaget. Bener Pak, saya harus bakar ijazah kamu. Saya bilang. Kalau kamu takut dengan ijazah, bakar. Akhirnya bener Pak, dia bakar. Ini cerita serius ya, bukan ngarang-ngarang ya. Begitu dia bakar, ya sudah dia pulang dengan lega gitu ya. 3 bulan kemudian dia datang lagi. Pak, terima kasih ya, saya punya bisnis sekarang. Saya bener Pak, saya nggak perlu ijazah ternyata. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Penjara di kepalanya sudah dibakar. Yuk sekarang teman-teman jangan menganggap bahwa saya dulu orang susah Pak, sekarang pasti susah. IQ-nya jeblok, pasti jeblok. Enggak ada urusan dengan hal seperti itu. Itu penjara-penjara yang harus kita lepaskan. Ya. Tapi orang yang growth mindset, yakin bahwa sukses itu tergantung kepada usaha dan waktu. Tergantung usaha kita. Kalau usahanya besar, dapatnya juga besar, masa depan kita juga besar. Makanya teman-teman jangan terjebak di fix. Ya. Yuk praktekkan bahwa kalau saya dulu sering kali bilang bahwa ketika teman-teman bekerja di perusahaan, eksplorasi kemampuan itu jangan setengah-setengah. Karena tidak ada orang yang pernah tahu saya mampu nggak ya, kecuali apa? Nyoba. Saya bisa nggak ya Pak ya di bagian ini? Coba aja udah. Kayak berenang coba. Bisa nggak teman-teman bisa belajar berenang hanya dengan baca buku, teknik-teknik gaya bebas di atas kasur begini gitu ya, nih, coba bisa berenang, nggak akan bisa berenang. Cara satu-satunya orang bisa berenang adalah nyemplung dulu ke air. Setelah nyemplung dia bisa ngambang, oh ngambang tuh begini ya, oh saya coba deh gaya bebas, oh iya ya akhirnya bisa. Sama orang yang growth itu nggak takut. Selalu mau coba, saya mau coba Pak, siap Pak. Saya mau coba Pak, siap Pak. Nah ini ya yang harus kita lakukan ya. Lalu tadi dibilang juga ya, orang yang fixed mindset itu merasa bakat, saya nggak ada bakat Pak. Saya mah apalah aku mah apa dan sebagainya gitu ya. Ini orang-orang yang sudah terjebak dengan fixed mindset. Tapi orang yang growth, bakat dan kecerdasan dapat dikembangkan dengan usaha dan ketekunan. Ya, coba kita lihat. Statistik menunjukkan banyak orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang yang punya IPK tinggi dan IQ tinggi. Karena kalau orang-orang yang biasa-biasa kemampuannya, mereka lebih berani, lebih punya semangat. Tapi orang yang IQ-nya ketinggian, kadang-kadang ragu-ragu. Bener nggak ya? Banyak pertimbangan, banyak mikir, akhirnya nggak jalan-jalan. Ya, ini statistiknya ada tuh. Ya. Yuk kita jangan terjebak dengan bakat. Yang berikutnya, menghindari tantangan dan pekerjaan sulit. Nah, kalau ini udah repot. Orang fix tuh kadang-kadang, bisa nggak begini? Susah Pak. Enggak nanti orang lain aja lah Pak. Jangan saya Pak. Nah, udah tuh. Ya. Tapi orang yang growth, siapa? Saya coba Pak ya, saya nggak berhenti, saya bisa, tapi saya mau belajar. Nah, itu aja udah motivasi tertinggi tuh. Ya, saya kalau merekrut orang, jujur aja, walaupun saya psikolog Pak, saya jarang lihat lagi apakah IQ-nya tinggi sekali atau enggak. Udah ya sudahlah. Saya nggak lihat apakah dia punya kepribadian yang enggak Pak. Saya lihat satu, yang paling dominan adalah kemauan belajar. Selama orang itu punya growth mindset, mau belajar, ya, walaupun dia biasa-biasa aja, dia bisa sukses. Dibandingkan orang yang tampilannya oke,
IPK-nya tinggi, IQ-nya tinggi, tapi begitu masuk dunia kerja, terus ciut. Enggak, takut. Nah, sini aja deh. Udah gini aja deh. Nah, ini dia gitu ya. Lalu berikutnya, orang fixed mindset, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, gitu kan ya. Jadi salah nih ya, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah maksudnya gitu kan ya. Jadi dia ngelihat orang lain yang lebih berhasil tuh bukannya mendukung, bukannya support, ya, bukannya belajar, tapi malah iri. Si eta mah, nah si etanya naik, nah si etanya, kenapa sih itu sih? Kenapa bukan si ini sih? Kenapa bukan saya sih? Nah, mulai nih, bukannya belajar, kenapa ya dia bisa diangkat posisi ya? Oh, rupanya dia begini, ya. Yang ada cuma iri, dengki sama orang. Tapi orangnya growth mindset, dia belajar dari orang-orang. Oh, bagus nih orang nih, saya mau belajar dari dia. Ini atasan saya hebat nih, saya mau belajar. Pak, gimana sih Bapak bisa kayak seperti ini? Itu growth. Ya. Lalu yang terakhir, orang-orang yang fixed mindset itu kadang-kadang rentan ya, mudah rapuh sama kritikan. Dikritik sedikit, baper, tersinggung. Dikritik sendiri, marah. Dikritik sedikit, waduh, gitu ya. Nah, ini fixed mindset. Padahal orang yang growth, itu adalah orang yang mau nerima kritik sebagaimana kerasnya. Karena dia percaya setiap dikritik, artinya dia sedang belajar satu pelajaran baru untuk naik tingkat. Itu orang growth mindset. Ya, jadi konsep fixed dan growth mindset ini harus menjadi bagian dalam dunia kerja sekarang. Karena kalau kita terlalu fixed mindset, pertama buat diri kita juga sayang. Ya, saya selalu bilang ke teman-teman yang masih muda-muda ya, saya umur 51. Ya, kalau kerja sudah mendekati pensiun, tapi karena saya punya bisnis sendiri nggak ada pensiunnya. Tapi saya senang sekali ngomong sama teman-teman yang muda-muda, yuk jangan Anda terjebak dengan fixed mindset. Sayang. Ya, apalagi kalau usia masih di bawah 40, waduh sayang sekali itu. Yuk eksplorasi, lebih berani. Ada kesempatan coba, karena pada saatnya nanti ketika kesempatan yang benar-benar ya, entah itu karir, entah itu kesempatan di perusahaan yang lebih besar dan lain sebagainya, kita sudah siap. Nggak bingung. Ya, banyak orang bingung. Ya, pekerjaan di sini bingung. Pak, saya nggak naik-naik karir. Saya tanya, terus kamu ngapain aja? Saya gini-gini aja, kerja udah rajin, udah on time. Rajin dan on time itu hanya bagian dari kewajiban kita. Tapi ada hal-hal yang bisa mengakselerasi, yang bisa membuat kita lebih kalau kita mau berusaha lebih lagi. Masalahnya itu. Ya, jadi ingat ya, jadi Pak, saya nggak pernah bolos, Pak, selalu masuk. Itu bukan istimewa, itu bukan karyawan istimewa, itu karyawan biasa-biasa. Semua orang juga wajib begitu. Pak, saya kalau ngerjain tuntas, Pak. Ya, disuruh A pasti selesai. Itu juga bukan pekerjaan yang istimewa, itu kerjaan yang biasa-biasa dan kewajiban Anda sebagai seorang yang bekerja. Gitu ya. Jadi fixed mindset itu selalu merasa bahwa Pak, saya sudah habis-habisan loh kerja di sini. Pak, saya sudah siang malam loh mikirin perusahaan. Pak, saya sudah lembur terus loh tiap malam, tapi lupa untuk menjadi orang yang growth mindset, dia harus merubah hal-hal yang salah dulu. Gitu. Ya, itu kira-kira sampai di sini. Oke, barangkali ada sesi pertanyaan dulu ya, supaya nggak nanti akhir lupa gitu ya. Silakan, ada pertanyaan, Mbak Amel bisa dibantu? Ya, baik untuk pertanyaan boleh langsung open mic-nya atau juga melalui chat Zoom-nya boleh. Ya, boleh di chatting ya, boleh pertanyaan di chat, boleh juga nanya langsung. Yuk silakan. Ya. Yuk kata Bu Cindy dan Pak Lisa juga tadi, yuk maju mumpung dapat pelajaran yang lebih dalam tentang self driving, yuk tanya. Ya, saya senang jawab pertanyaan ya. Saya senang mengembangkan anak-anak masih muda ya. Ini generasi yang muda nih sayang kalau berpikir seperti orang yang sudah oldies ya, yang udah kolot, yang udahlah Pak, saya mah begini aja. Kamu usianya berapa? 32. Hah, are you sure? Masih muda berpikirnya seperti orang usia 60, usia 50. Sayang banget. Ya, itu enggak? Anak muda tuh semangat. Anak muda tuh selalu dinamis, cari hal baru, penasaran, nyoba ini, nyoba itu, kreatif. Gitu ya. Bisa enggak? Bisa. Mumpung sejak muda kita kreatif. Ya. Saya sampai usia 51, saya kemarin lucu nih ya.
ada satu perusahaan yang minta dibuatkan animasi. Pak, bisa buat animasi nggak? Wah, saya bingung. Siapa yang bisa ya? Anak buah nggak bisa. Tapi saya penasaran, mosok sih kita nggak bisa buat animasi? Saya iyain, ya, kita buat animasi. Saya yang belajar, saya yang ikut kursus, belajar dari YouTube. Wah, berhari-hari itu, terus animasi. Sampai ketemu caranya. Oh, pakai softwarenya ini, caranya begini, cara buat story page-nya begini, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya 1 bulan kemudian jadi. Saya udah deg-degan tuh, diterima nggak ya sama perusahaan ini ya? Diterima nggak ya? Waktu saya sampaikan, Pak, inilah hasilnya yang kita buat, dan lain sebagainya. Mereka bilang, Pak, excellent, luar biasa. Ini kayaknya perusahaan Bapak sudah sering animasi ya. Padahal dalam hati, enggak, saya baru sekali ini animasi, dan saya belajar habis-habisan. Umur 51 masih bisa loh. Ya, coba kalau saya fix mindset. Duh, udah tua nih, udah susah lah. Kalau kerja juga udah mau pensiun, udah nggak bisa lah. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih kesempatannya, terima kasih. Saya nggak pernah belajar apa-apa. Tapi saya pikir saya harus sanggup. Nggak peduli usia tua. Gitu ya. Yuk, teman-teman ada yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan dari Ibu Tine. Ini bertanya, Pak, apakah ada individu yang mindsetnya gabungan antara grow dan fix? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Agustin ya, Bu Tine ya. Secara prinsip, betul, setuju. Ini bagus nih ya. Ini contoh-contoh Mbak Tine, ini contoh orang yang kritis. Ya, kritis, ya melihat segala sesuatu tuh penasaran gitu ya. Nah, ini contoh-contoh orang yang maju, ya, generasi muda yang maju seperti ini. Fixed mindset dan grow mindset itu ada dalam setiap orang. Jadi nggak ada yang grow murni dan fix murni, nggak ada. Biasanya gabungan antara keduanya. Tapi yang disebut orang grow atau yang disebut orang fix itu lebih dominan yang mana? Gitu kan ya. Kalau dominannya yang fix ya jadi fix. Walaupun di satu sisi, satu saat ya dia grow juga. Tapi nanti pada saat tertentu, takut, bisi, nges, Nah, ini biasanya orang fix yang punya sedikit grow. Ya, nah, misalnya fix itu ya, atau grow yang punya fix ya. Saya mau coba, tapi kalau nanti ditegur atasan, udah saya diem aja, bisi salah deui. Nah, itu artinya grow yang ada fixnya, gitu ya. Jadi dua-duanya pasti ada. Ya, tinggal mana yang paling dominan, mana yang paling berpengaruh terhadap diri kita. Gitu kira-kira. Oke, silakan. Ada lagi? Saya aja Pak, kalau nggak ada. Dengan siapa ini? Cindy. Oh, Mbak Cindy. Ya, silakan Mbak Cindy. Ya, mungkin gini Pak. Terkadang ini mungkin banyak ya di banyak orang, atau mungkin ini saya tidak menyebutkan atau dua, atau mungkin di diri saya sendiri gitu. Jadi kebanyakan sekarang mungkin di teman-teman ini ada grow mindset gitu Pak. Yeah. Namun ketika ini mungkin ada paradigma dari lingkungan sendiri kali ya. Ketika dia muncul, ada banyak ketakutan dari mereka ketika dia muncul gitu. Aduh, nanti kalau saya ini, nanti saya lagi nih gitu kan. Nah, nanti saya lagi. Nah, itu pikiran-pikiran itu apakah memang itu dari teman sendiri atau itu karena dibentuk oleh lingkungan gitu. Karena itu bagaimana agar mendobrak teman-teman tuh maksudnya tidak berpikir lagi seperti itu, apakah itu juga dari lingkungan yang mempengaruhi, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bu Cindy. Ini bagus juga pertanyaannya ya. Nah, ini kadang-kadang juga satu dilema ya, tapi kalau saya lihat begini, kita harus punya prinsip bahwa semakin tinggi kita, semakin anginnya semakin besar. Semakin digoyang sana, semakin kelihatan kan semakin menonjol kan semakin kelihatan. Sehingga ketika menonjol kemampuan kita tonjolkan, lalu banyak orang mulai ya udah kamu aja deh, gitu kan ya. Kalau saya bilang, yuk kita juga pertama sebagai diri kita ya. Pertama kita harus bersyukur. Karena apa? Karena artinya keberadaan saya ini ternyata memberi kontribusi. Contoh nih, saya sering bilang begini nih, ini guyon-guyonan ya. Kalau kita pengen tahu apakah saya nih sebagai karyawan atau sebagai pegawai ini bermanfaat, berkontribusi nggak dengan perusahaan, kepake nggak sih, diandalkan perusahaan nggak, atau sebenarnya saya ini ada dan tiada. Artinya nggak ada saya juga jalan kok perusahaan, caranya gampang. Ini kalau mengetes boleh ya. Coba 2 hari nggak masuk. Alasannya sakit. Pak, Bu, maaf saya sakit. Dah gitu. Ada yang nelpon nggak? Ya. Kalau nggak ada yang nelpon,
Jangan seneng, asik, nggak ada yang ganggu. Jangan seneng. Artinya apa? Artinya ada Anda, ada saya, dan nggak ada saya juga sama aja. Hati-hati loh. Terus nanti masuk kerja kan, hari ketiganya. Nanya ke teman-teman kita, gimana? Kemarin sorry ya saya sakit nih, nggak masuk. Nah gimana? Ada kesulitan nggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Yang ini kemarin dokumennya ketemu? Ada, nggak ada masalah. Beres-beres semua kok. Hati-hati tuh. Artinya apa? Kita bukan orang yang bisa diandalkan atau bukan orang yang punya kontribusi. Jadi jangan seneng ya kalau kita nggak masuk dicuekin orang, jangan seneng ya. Tapi kalau kita lagi sakit beneran, ditelepon, Mbak, dokumen yang ini mana ya? Mbak, kalau ini gimana ya? Harusnya bahagia sedikit lah ya, walaupun sakit, tapi bahagia sedikit. Oh, berarti saya masih dipakai, saya masih berguna. Tapi kalau sudah yang tadi yang pertama, ditanya juga enggak, masuk juga semua orang oke-oke aja. Ingat, jangan-jangan Anda ada dan tiada juga sama aja, alias nggak ada gunanya. Hati-hati tuh, itu cara melihat kontribusi. Ya, makanya bagi teman-teman yang sudah grow mindset, terus kelihatan, lalu misalnya contohnya, wah jadi banyak kerjaan nih. Ya, itu ada dua aspek ya. Yang satu bersyukur dulu, artinya saya adalah orang yang masih bermanfaat di sini. Itu dulu, ya, bersyukur dulu, gitu ya. Tapi yang kedua, saya setuju, sebagai pimpinan harus adil. Problem terbesar orang-orang grow mindset nggak mau memunculkan kemampuan mereka karena pimpinan-pimpinnya tidak berlaku adil. Adil itu apa? Jangan karena mentang-mentang dia bagus, bisa diandelin, dijejelin semua pekerjaan, mabok, gitu ya. Atasan juga punya kontribusi kesalahan, sehingga orang-orang yang grow mindset asalnya jadi takut-takut. Saya gini-gini aja lah, nggak mau nonjol-nonjol, takutnya banyak kerjaan, takutnya disuruh ini, disuruh itu, ya. Jadi pimpinan kalau mau saya bersikap adil itu juga sama dalam konteks mendistribusikan pekerjaan, harus adil. Ya, jangan sampai yang bagus malah dijejelin pekerjaan, yang orangnya biasa-biasa malah dicuekin. Pak, kok nggak si itu sih? Aduh, susah dia mah, sering salah. Udah kamu aja deh. Nah, ini masalah baru nih. Lama-lama orang ngeblebek sendiri. Udahlah saya gini aja deh. Kalau saya bilang, as a leader, Bapak dan Ibu harus adil. Ya, orang-orang yang setengah-setengah kemampuannya pun harus dijejelin pekerjaan seoptimal mungkin. Makanya jangan setengah-setengah ngasih pekerjaan. Ya, kayak contoh ya, manusia itu seperti gelas. Ada gelas gelas limun yang gede ya, ada gelas yang pakai cangkir, ada gelas kecil, ada gelas loki. Ya, saya yakin bahwa tidak ada orang yang sama kemampuannya. Ada yang besar, ada yang kecil kapasitasnya. Tapi banyak orang ya ngisi gelas itu nggak optimal. Ya, jadi gelas itu bukan soal besar kecilnya kapasitas. Diisi oleh atasannya besar atau enggak? Diisi oleh diberi pekerjaannya besar atau enggak? Jangan sudah kita ngerekrut orang yang ternyata sloki, kapasitasnya kecil, diisinya setengah. Bayang nggak tuh? Udah sloki, gelas kecil, diisinya setengah. Ya, tapi yang slokinya gede, kita isi terus sampai meludak gitu kan ya, sampai stres. Ya, jadi tolong kalau kita mau membuat semua orang menunjukkan kemampuannya, jangan artinya pimpinan harus bersikap adil dalam mendistribusikan pekerjaan. Itu kunci utama. Jadi saya setuju dengan Bu Cindy tadi, kontribusi perusahaan yang membuat orang akhirnya ciut, akhirnya udahlah, aku mah gini aja lah, janganlah nanti jangan-jangan ada kerjaan. Itu juga salah dari atasan juga. Ya, yuk kita kalau memberdayakan orang itu harus adil dan proporsional. Gitu kira-kira Bu Cindy, kalau bisa menjawab ya Bu Cindy ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari? Ada lagi nih ya. Ini ada nih. Oh, ini dari siapa ini? Dari Ibu Claudia. Destiana ya. Oh, Destiana, ya. Mbak Destiana. Pak, izin bertanya, bagaimana caranya biar tidak terlalu dominan sebagai fixed people? Apakah fixed people bisa menjadi sebuah kebiasaan dalam diri mereka? Oh, fixed mindset maksudnya ya. Nah, gini, baik, terima kasih ya Mbak Destiana ya. Kadang-kadang yang membuat kita jadi dominan
fixed mindset itu pertama itu adalah karena kita terbiasa jadi orang yang sering mendengarkan komentar orang lain. Misalnya contoh ya, orang lain ngomong gini, Mbak, kamu teh sok-sokan deh, di depan atasan suka begitu, oh gitu ya. Nah, satu omongan negatif. Jangan gitu dong, kamu teh suka gitu ya. Nah, mulai itu. Jadi kita tuh sering dengar omongan orang. Ya, mulailah belajar, jangan terlalu dengerin omongan orang. Ya, ada tuh orang-orang yang tipenya tuh kalau orang ngomong langsung stres, orang ngomong depresi, orang ngomong langsung, aduh, aku banget itu ya, jangan-jangan iya ya orang menilai saya begitu. Akhirnya macet, fixed mindset-nya muncul. Ya, yuk kita belajar. Orang boleh komentar, orang boleh ngomongin, tapi yang tahu kemampuan kita adalah diri kita. Yang punya masa depan diri kita. Itu ya kuncinya ya. Yuk kita belajar. Jangan semua orang. Ada orang ngomong asal ngejeplak. Dia nggak maksud untuk ngomong begitu tuh untuk membangun kita, membantu kita, nggak. Asal ngejeplak aja. Lagi sebel sama siapa, ketemu kita, lu mah begitu. Lalu kita telan mentah-mentah komentar-komentar mereka. Lalu otak kita jadi fixed mindset. Ya salah sendiri. Kalau saya nggak mau. Orang boleh ngomong A, B, C, silahkan. Tapi yang saya tahu diri kita adalah saya sendiri. Itu satu ya. Jangan dengar banyak omongan orang. Kalau kita mau maju, ya maju aja sendiri. Orang mau ngomong A, kita lihat dulu, positif nggak? Kalau nggak ada kontribusi dengan diri kita, ya sudah. Ya, kita nanya begini sama orang yang ngomong ya. Lu ngomong apa? Emang apa kontribusi lu buat hidup gua? Gitu dong sekali-kali gitu ya. Kalau nggak ada kontribusi omongan dia, biarin aja. Ya, bukan urusan kita. Kita mau maju, ya gimana saya. Nah gitu ya. Lalu yang kedua, yang sering membentuk fixed mindset itu adalah ketakutan. Takut sendiri, bisa enggak ya saya? Ya, ada satu penelitian menarik nih ya dari Asian Development Program. Ya, jadi itu lembaga di seluruh Asia yang berpusat di Singapura, yang tugasnya adalah menghitung indeks. Ya, dan menariknya ada indeks kreativitas diukur dari seluruh Asia ya sampai Timur Tengah tuh Asia tuh. Afrika udah beda lagi, Eropa udah beda lagi, tapi seluruh Asia sampai Tajikistan, Pakistan, sampai ke mana Mongolia dan sebagainya. Dan yang luar biasa, indeks kreativitas orang Indonesia ada di level 12, urutan ranking ke-12 dari 60. Di sebelah atas Indonesia ada Cina, ada Jepang, ada Taiwan dan sebagainya. Negara-negara maju banyak kan. Di bawah kita ada negara-negara yang levelnya Laos, Vietnam, dan sebagainya. Kita ada 12. Artinya apa? Orang Indonesia itu soal kemampuan tidak kalah. Tapi diri kitalah yang membuat gambaran-gambaran yang salah. Aku mah apa sih? Aku mah bisa apa sih? Aduh kuliah aja begini, aduh sekolah aja begini, orang tua aja begini. Itulah yang menghambat kita maju. Ya. Apa bedanya kita dengan misalnya orang Vietnam? Orang Vietnam itu orang yang sekarang udah ngejar dengan Indonesia nih, jangan salah loh ya. Vietnam bisa ngejar kemampuan Indonesia. Kemampuan mereka cuma satu, mereka di sekolah dari sejak SD diajarkan bahasa Inggris supaya apa? Bisa berkomunikasi dengan lintas negara. Ya, sehingga pede. Nah kita kadang-kadang punya kemampuan tapi nggak pede karena udah ketakutan duluan. Aduh aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Yuk teman-teman masih muda, buka pemikiran kita. Jangan buat semacam penjara-penjara dalam pikiran kita. Ya, sayang. Gitu ya. Dua tadi ya. Jangan dengerin orang-orang, lawan rasa takut. Ada tantangan, Pak saya mau coba. Siap Bu, saya mau coba. Bisa nih, oke saya mau coba. Kamu pegang ini loh ya, pegang divisi IT ya. Siap Pak. Mau coba ini nggak? Mau Pak. Gitu dulu. Kalau sudah, enggak lah Pak, enggak lah Pak, aku mah apa, nggak bisa apa-apa. Ya sudah, stop. Penjaranya sudah dibangun sama kita sendiri. Gitu ya, Mbak Destiana ya. Good, pertanyaannya bagus. Lalu ada Mbak Claudia, nih, wah banyak sekali pertanyaannya. Bagaimana memanajemen diri untuk tetap grow mindset ketika lingkungan kurang mendukung? Good. Ini mungkin jawabannya sama. Jangan. Jadi gini loh ya, kalau saya selalu bilang, saya mengajar ya teman-teman yang masih muda, ingat loh ya,
Masa depan itu Anda yang pegang. Masa depan itu Anda yang rancang, bukan orang lain. Even itu teman sendiri, even itu sahabatmu sendiri, even itu atasanmu sendiri. Mereka tidak juga pernah peduli dengan masa depan kamu. Yang peduli kamu sendiri. Itu nasihat saya sama anak muda. Jadi apa kesimpulannya? Raih, belajar berani, jangan dengerin omongan orang. Ya, saya ini konselor Pak, psikolog ya, teman-teman ya. Banyak ketemu orang-orang yang tadi, wah saya ini kenapa ya gini-gini aja. Terus saya selidiki, saya tanya, wah Bapak kenapa dengerin omongan orang? Ya habis nggak enak Pak, takutnya saya dimusuhin, takutnya saya dikucilkan, takutnya saya dibilang aneh dan lain sebagainya. Saya tuh bilang ke mereka, masa depan siapa yang punya? Mereka atau kamu? Ya saya Pak. Loh kenapa kamu kok bingung dengerin mereka? Mereka ngerti kamu mau kemana juga enggak. Kamu yang tentukan. Mulai sadar ya. Iya juga ya Pak ya. Kenapa saya dengerin omongan orang ya? Lah iya. Kenapa harus dengerin omongan orang? Orang nggak ngerti kita mau kemana. Orang nggak ngerti perjuangan kita. Ya, teman kita walaupun dia sahabat ya di kantor misalnya. Apa dia tahu perjuangan Anda ketika pertama kali ngelamar ke BPJS, susah payah ikut tes, ya kan? Dimarahin di tempat tes, masuk dari awal dan sebagainya. Apa tahu? No. Mereka nggak tahu. Dan mungkin bahkan mereka nggak peduli. Yang peduli siapa? Dengan semua perjuangan kita sampai detik ini. Anda sendiri. Gitu ya. Jadi, kalau tadi Mbak Claudia katakan bahwa walaupun lingkungan mendukung, yuk kita fight. Ya, oke. Ya. Tapi kalau kurang mendukungnya dalam arti bahwa misalnya ya, iklim kerja yang sering sikut-sikutan, gontok-gontokan, sehingga saya mau berbuat ini tapi aduh kok teman-temannya gini. Nah ini ya kenapa peran atasan juga penting. Para atasan selain mereka juga mengatur unit kerja departemen mereka, yuk bangun lingkungan kerja yang sehat. Kalau lingkungan kerjanya nggak sehat, di bawahan kita saling sikut-sikutan, saling gontok-gontokan, yang rugi siapa? Ya kita sendiri sebagai pimpinan. Ya, saya dulu sebagai manajer, yang saya bangun adalah harmonisasi kerja di bawahan saya. Ya, saya negor orang yang salah, saya puji orang yang bagus, titik. Ya, saya juga kalau ada masalah panggil berdua, selesaikan, salaman ya, oke beres. Kenapa coba? Saya ingin buat harmonisasi. Karena kalau lingkungannya saling sikut-sikutan susah Pak, kasihan bawahan kita juga. Mereka stres, ya. Nanti misalnya si A ribut sama si B, gitu kan ya. Wah, udah pusing nih, nggak ada yang nyelesain nih. Yang lain nggak ada yang mau jadi pihak ketiga nyelesain. Ah, urusan mana lah, udah mau pemilu-pilu lah. Jadi bingung saya nih. Tapi kerja saya harus ketemu sama orang ini, tapi saya ribut paek, gitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak optimal kerjanya. Nah, atasan kalau ngelihat begitu, ini saran saya Pak ya, para pimpinan ya, begitu ngelihat ada konflik di bawahan, panggil dua-duanya. Bukan satu orang ya, dua-duanya. Siapa yang konflik, si A, si B, panggil. Kenapa masalahnya, kenapa? Kamu kenapa? Mau selesai nggak? Harusnya tegas. Saya nggak mau ada tim saya, ada keributan, ada perseteruan, ada konflik. Selesaiin sekarang. Yuk, minta mereka selesaiin. Selesai, salaman, oke, nggak ada masalah lagi ya, kerja lagi ya, oke. Kalau perlu, yang parah-parah, buat perjanjian. Buat perjanjian ya, saya nggak mau berantem lagi. Saya nggak mau di belakang ada masalah lagi. Buat perjanjian, bahwa akan dibereskan. Kadang-kadang harus tegas begitu Pak, sebagai pimpinan. Karena kalau kita biarkan yang bawah ini ribut terus ya, terus kita juga, biarin aja lah, namanya juga anak-anak. Kacau Pak. Yang rugi siapa? Kita sebagai pimpinan. Nah, gitu ya, kira-kira ya. Saya setuju, Mbak Claudia juga mungkin jadi perlu ada eskalasi juga masalah ini. Atasan juga harus terlibat untuk menyelesaikan supaya orang grow-nya juga meningkat ya, nggak terjebak di satu bagian aja ya. Lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan ketika menjadi minoritas grow mindset pada lingkungan untuk menjaga kondisi yang lebih bersemangat. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Kadang-kadang nih ya, saya ngelihat untuk bisa sukses, kita harus berani melawan arus. Setuju ya? Pak, kalau kayak dimusuhin gimana? Kan kembali ke tadi. Kalau kamu dimusuhin sama orang, ya, lalu saya, ya sudah deh, bisi dikucilkan, bisi dijauhin, ya sudah deh, saya ngalah aja ngikutin yang lain. Itu sama dengan Anda menyerahkan mimpi Anda pada orang lain. Ini ya mimpi saya ya sudah saya ikut aja mau gini.
Ya, tapi kalau saya mau tekad bahwa saya enggak kok, saya mau jadi orang grow mindset, walaupun lingkungan seperti ini, saya mau jalan terus. Resikonya apa? Dikucilkan, ya sudah. Saya pernah jadi manajer, dicap sebagai public enemy number one. Padahal yang saya lakukan demi kebaikan banyak orang loh. Di satu pabrik ya. Saya sudah lakukan ini, mencoba ini, tapi capnya public enemy number one itu tetap nempel. Saya bilang masa bodoh. Yang penting saya berbuat baik buat perusahaan, saya berbuat baik buat orang banyak gitu kan ya, karena saya HRD waktu itu ya, dan saya berbuat baik buat orang-orang yang mau saya kembangkan, titik, selesai. Nanti lama-lama orang melihat kok, kalau kita punya sikap, ya bahwa saya guru mindset nih, nggak mudah menyerah, nggak mudah terpengaruh, lama-lama respect loh. Saya ingat saya 3 tahun kerja di perusahaan, 2 tahun pertama dianggap publik, dimusuhin banyak orang. Karena sikap saya yang tegas, soal disiplin, padahal demi kebaikan perusahaan dan mereka juga loh. Ya. Tapi akhirnya, pada akhir saya berpisah 3 tahun kerja di perusahaan, mereka bilang, Pak, Bapak ngajar sesuatu, Bapak orang punya prinsip, itu yang kami pelajari dari Bapak. Dan, jadi jangan takut jadi orang growth mindset, Mbak Claudia. Ya, even dimusuhin orang, emang gua pikirin, mimpi-mimpi gua, masa depan gua, itu kuncinya. Jadi orang cuek tuh diperlukan juga ya, di iklim kerja yang penuh tekanan, kadang-kadang begitu tuh ya. Tapi jangan sampai tadi yang tadi saya bilang ya, aduh orang-orang gini, aduh gua ikut aja deh, ya sudah. Sama dengan menyerahkan mimpi kita ke orang lain, nih lah, nih ya tim, gua kasih mimpi gua ya, gua terserah lu lah, gua ikut aja. Nggak kemana-mana kita. Nah, gitu ya. Lalu ada lagi nih Mbak Claudia memborong banyak pertanyaan nih, tapi bagus pertanyaan-pertanyaannya ya. Bagaimana memanage tim yang bervariasi mindset-nya untuk semua dapat saling mengimbangi karena tidak semua orang bisa open-minded atas suatu hal baru. Betul. Nah ini ya, saya bilang begini, fixed mindset dan grow mindset itu sebenarnya ada sisi-sisi yang saling menyeimbangkan. Ya, orang grow mindset juga ada jeleknya. Apa coba jeleknya? Apa negatifnya? Kalau mereka terlalu berani. Saking beraninya, akhirnya nabrak-nabrak sana kemari juga nggak bagus. Saya sering bilang juga sih sama teman-teman yang udah grow, kamu boleh sih berpikir positif, tapi jangan nabrak-nabrak aturan, mentang-mentang saya nekat, saya berani. Jangan. Ya. Nah, orang fixed mindset ini juga punya hal positif, yaitu pertimbangan. Jadi kalau mulai sesuatu tuh nimbang dulu, kira-kira bisa nggak ya, boleh juga tuh. Jadi saran saya, ketika kita mimpin dengan variasi fixed grow mindset yang berbeda-beda, kita kombinasikan atau dalam bahasa industrinya disinergikan. Ya, nanti orang fixed mindset yang ini dibantu sama grow mindset yang ini, orang yang grow ini dibantu sama. Jadi kombinasinya. Pengalaman saya juga sama ya. Kita nggak bisa membuat orang itu selalu perfect. Pak, bisa nggak sih Pak kita punya orang grow semua? Dari pengalaman saya ya, 11 tahun saya kerja di 4 perusahaan, saya belum pernah menemukan orang yang fully tim tuh grow semua, nggak ada. Selalu ada 1-2 yang fix. Ya kan? Tapi bagaimana cara mengaturnya? Kayak catur ya, posisi di mana nih? Nih, itu lebih bagus. Gitu kan? Jadi, itu permainan catur ya, nanti kalau di teknik leadership diajarkan tuh gimana ngatur orang yang begini dipasangkan dengan mana, kalau ada begini cocoknya dengan bagaimana gitu kan ya, bisa diatur begitu ya. Oke. Yang kurang mendukung menyebabkan kehilangan semangat. Jangan kehilangan semangat Mbak Claudia gitu kan ya. Selalu saya mengingatkan dulu ya, saya ingat ya, ketika saya menduduki posisi-posisi tertentu juga seringkali membuat frustrasi gitu ya. Terus saya kadang mikir, merenung, apa sih yang saya lakukan apa-apa buat semua orang, demi kebaikan mereka. Kadang harus lembur mikirin mereka, kadang mikirin perusahaan, tapi kenapa dicela-cela, terus dijelekin terus ya. Sampai akhirnya saya punya pemikiran untuk merubah totally. Karena kalau enggak saya depresi dan stres mikirin itu. Atau pada saat itu kalau saya tetap memikirkan itu, mungkin saya udah mundur. Udahlah, saya udah nggak tahan di sini. Tapi waktu itu saya bertahan, saya bilang, saya tidak mau mimpi saya diambil oleh orang lain. Saya mau tetap dengan keinginan saya mau belajar banyak di sini, membangun perusahaan, sekalipun mungkin banyak orang nggak mendukung apa yang saya lakukan. Toh, apa yang saya lakukan demi kebaikan orang lain. Kadang-kadang harus punya sikap seperti itu. Kalau enggak, kita terbawa arus tuh ya, aduh, pusing,
Mau bener teman-teman begini, mau bener atasan juga nggak ngedukung. Harus lah, iya sayang ya, kita nggak belajar banyak dan kita nggak pernah bisa jadi apa-apa pada akhirnya, gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya sebelum kita lanjutkan ya dari Mbak Kartika. Saya kalau untuk mindsetnya sih udah disetting buat grow, tapi actionnya itu fix alias mager. Jadi hanya planning aja, pengen ini, pengen itu, harus ini, harus itu. Tapi actionnya nol. Apakah ada cara supaya menstimulasi si action yang mendukung mindset yang terus tumbuh? Terima kasih ya Pak. Ini Mbak Kartika ini mewakili banyak orang juga gitu ya. Rasanya saya sudah grow Pak. Sudah positif lah lihat sesuatu. Tapi kok males ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang males ya tadi ya, saya pakai. Jadi kalau kita bicara tentang nih malas ya, malas gitu ya. Malas ini kenapa sih? Ingat lah ya, kenapa orang ketika punya rencana yang bagus tidak dia laksanakan? Saya punya banyak teman, saya punya banyak keponakan, saya punya banyak anak-anak muda yang saya lihat, Pak saya pengen gini Pak, saya buat startup Pak saya buat gini Pak, ide bisnis begini, jualan makanan cara begini. Terus berapa minggu saya tanya, gimana jalan nggak? Males Pak, ada sih rencananya udah saya buat, males. Saya bilang, ini masalah baru nih ya. Grow mindset-nya bagus, tapi daya dobraknya lemah. Saran saya gini, ya, nih buat teman-teman yang masih muda-muda ya, kalau kita sudah punya keinginan, ya, satu, kita harus mulai buat rencana yang detail. Kadang-kadang rencananya nggak detail. Contoh nih ya, saya mau buat satu plan di tempat pekerjaan supaya lebih cepat, misalnya gitu ya. Malas. Nah, malas tuh karena apa? Karena hanya cuma plan. Tapi kita nggak ngerancang sebentar. Plan itu gimana ya? Satu saya buat gini, dua gini langkahnya, tiga gini langkahnya, empat gini langkahnya. Nah, dah kelihatan dulu. Udah hilang malasnya belum, tapi minimal udah lebih jelas kita melihat, iya ya gini ya ternyata ya. Nah, satu ya. Terus yang kedua, cara yang kedua adalah kita tetapkan targetnya dulu. Kapan harus selesai ya? Wah, kalau ini saya mau tanggal 29 September 2021 beres. Targetnya dulu. Ya, jadi ini cara-cara ini sebenarnya melawan pikiran kita, melawan rasa malas. Ya. Lalu yang ketiga, sampaikan, ya, deklarasikan, misalnya namanya deklarasi ya. Ngomong sama orang, gua mau buat begini loh, selesai tanggal 29 September 2020. Karena apa? Kalau sudah ngomong, kan malu nggak mencapai ya, kadang-kadang jadi faktor pendorong tuh. Rasa malu tuh faktor pendorong. Gitu ya. Lalu yang keempat, eksekusi, ya, kerjain aja. Nah ini contoh nih ya, saya dulu pernah juga ngalamin juga ya, lagi jenuh dalam bekerja, waktu jadi staff dulu ya, lagi jenuh nih, malas nih, pengen nunda pekerjaan nih. Yang saya lakukan apa? Saya siapkan bukunya, saya siapkan alat tulisnya, komputer nyala, terus saya duduk diam aja dulu. Pegang bolpen. Mulai ya, mulai nulis, mulai nyatet, mulai buka komputer, mulai ini, akhirnya jalan. Jadi eksekusi itu harus dimulai, kayak orang naik tangga. Sebelum kita bisa melewati tangga-tangga berikutnya, kita harus lewati tangga pertama dulu, yaitu mulai mempersiapkan semua yang harus kita kerjakan. Ya, ini yang saya kerjakan gitu tuh, yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi rencananya didetilkan, targetnya, terus sampein ke orang-orang. Nah, orang-orang jadi kan malu ya. Geus ngomong, jeung si anggeus ieu project Nah, kan ada rasa malu lah minimal, jadi daya motivasi juga. Yang terakhir, yuk melangkah dulu. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini Mbak Kartika tadi ya. Oke, ya sama-sama ya. Kita lanjutkan ya. Dari grow mindset dan fix mindset. Oke. Nah, apa sih wake